Halo guys, balik lagi bersama gue Ogi dalam channel Krayon. Nah sekarang bahasanya ini ya, belajar dari komik. Dan menurut gue ini menarik sih karena gue juga seorang pembaca komik ya dari kecil sampai sekarang. Ya kalau sekarang sih gue lebih ke manga gitu ya. Ya mulai One Piece, Attack on Titan, My Hero Academia. Ya banyak lah yang gue baca. Dan memang banyak pelajaran juga yang gue dapat dari situ. Tapi ini gue ambil contoh kasusnya yang orang terkenal ya. Teman-teman tahu ini nggak acara ini? Di Netflix sih. Ini Culinary Class War. Jadi dia membagi dua kelompok antara chef hitam dan chef putih. Dan chef putih ini adalah chef-chef yang sudah terkenal gitu ya, yang udah mapan istilahnya. Yang udah dari luar negeri, yang di Korea sendiri. Ya ini acaranya di Korea sih ya. Ini ada berjumlah 20 chef dan sisanya 80 chef itu chef hitam. Nah chef hitam ini skillnya oke gitu, skillnya oke, masakannya unik-unik tapi nggak terlalu terkenal gitu ya. Jadi kalau yang putih ini udah terkenal, udah banyak dapat penghargaan gitu. Nah kalau yang hitam nih mereka udah punya restoran gitu ya, tapi nggak seterkenal mereka. Jadi total kan 20 chef putih dan 80 chef hitam, jadi total 100. Nah yang chef putih ini dianggap udah jago, jadi nggak perlu di eliminate di babak awal. Nah yang chef hitam ini akan diseleksi di babak awal ngambil 20 orang. Kalau yang chef hitam ya itu mereka nggak boleh pakai nama asli mereka. Jadi di acara itu chef hitam itu semuanya pakai nama samaran. Ada yang Napoli Mafia, ada School Meals, ada yang self-made chef gitu ya. Gue nggak tahu juga alasannya kenapa. Mungkin karena mereka juga udah punya restoran gitu ya. Jadinya kalau kalah atau tereliminasi mungkin nggak malu-malu banget kali ya. Gue juga nggak tahu persis alasannya. Tapi kalau yang chef putih itu boleh banget pakai nama aslinya karena memang mereka sudah terkenal banget gitu ya. Yang menarik juga adalah salah satu jurinya ini ya, dia nih Sung An. Dia memegang 3 bintang Michelin, satu-satunya di Korea Selatan. So di dunia kuliner itu memang ada dikenal bintang Michelinnya. Ada 3 bintang sih total yang paling tinggi. Kalau yang pertama sederhananya sih ya, gue kalau lihat acara-acara kuliner gitu atau drama kuliner itu memang dijelasinnya gini. Kalau bintang 1 bisa berhenti buat kita mampir. Ya selain enak sih, tentu requirement-nya banyak lah pasti. Terus yang kedua ya excellent cooking ya, layak untuk balik lagi gitu. Kalau yang bintang 3 itu udah pengalamannya beda lagi gitu. Sampai orang-orang bukan cuma mampir tapi emang udah harus niat ke situ. Ya kurang lebih gitulah. Pokoknya paling tinggi yang bintang 3. Dan si Sung An ini punya 3 bintang gitu. Dan ya itu satu-satunya di Korea tuh cuma dia yang punya. Dan dia nggak sendiri, ditemenin juga oleh chef lainnya ya. Namanya siapa gue lupa nih yang tua. Tapi juga kayaknya chef selebriti gitu ya. Dan mereka berdua akhirnya menjadi juri di situ. Dan gue sukanya tuh nggak lantas otomatis mereka satu suara gitu. Seringkali mereka berbeda pendapat gitu untuk menilai para kontestan ini. Ya terus keren-keren gitu tantangannya. Ada yang masak harus untuk 100 orang, ada yang mata jurinya harus ditutup jadi murni dari rasanya gitu ya. Dan banyak lagi lah. Ada juga yang harus bikin makanan cuman dari bahan-bahan yang ada di Indomaret gitu ya. Tapi Indomaret sana bukan Indomaret sini ya, mana ada Indomaret di Korea ya nggak sih. Tapi yang jelas bahan-bahannya cuman ada di situ gitu, di toko ala Indomaret lah atau Alfamidi, dan dia harus buat masakan dari situ kemudian dinilai. Makanya ini cukup terkenal ya, cukup hits lah di global dan memicu minat dunia terhadap kuliner Korea. Memang antusiasnya cukup heboh sih ya. Jadi pada minggu pertama acara ini sudah berhasil mendapatkan jutaan penonton. Karena apa? Ya high level of expertise dan creativity. Jadi memang skill-skillnya tuh tinggi-tinggi banget gitu. Pakar-pakar masak tuh ya kalau mau lihat di situ emang tercermin lah dengan kreativitasnya masing-masing tuh gokil sih menurut gue. Dan kabar baiknya yang bikin gue senang ya, mungkin kalau teman-teman suka ini juga, season 2-nya katanya pertengahan tahun 2025 ini akan dirilis. Poinnya sih keren banget gitu ya. Kalau boleh gue rekomendasikan ya ini salah satu tayangan di Netflix yang layak banget tonton. Terutama buat teman-teman yang suka kuliner gitu ya. Makanannya tuh bentuknya gila, fantastis banget. Di luar imajinasi gue sendiri sebetulnya. Karena gue nggak ngerti kuliner ya, gue cuma nikmatin, tapi buat gue itu juga udah wah luar biasa banget. Nah di acara ini ada satu chef yang unik, ini dia nih, So Kwang Hyo. Dia belajar masak otodidak.
Jadi nggak sekolah masak, nggak kursus masak, tapi dia belajar dari komik. Makanya kalau di situ julukannya dia comic book chef. Jadi di acaranya tuh pernah dia sobek beberapa halaman komik gitu ya untuk kemudian dijadikan masakan gitu. Terus ya jurinya tanya, "Ini beneran lu kagak sekolah masak gitu, cuman belajar dari komik?" Iya, dia bilang seperti itu. Ya gue juga nggak tahu ya, mungkin komik Korea gitu. Tapi kalau komik Jepang gue banyak sih. Dan gue suka gitu komik-komik kuliner. Kayak Master Cooking Boy ya, Born to Cook, itu keren-keren banget. Kalau Toriko juga bagus sih. Cuman ngayal banget. Dia memang ya temanya genrenya fantasi tapi kuliner. Dan mungkin ya di Korea ada komik-komik kuliner juga yang banyak dan dia terinspirasi juga dari situ untuk bikin masakannya. Yang bikin gue kagum sama nih chef ya, kan ada round dimana dia tereliminasi ya si comic book chef ini. Terus jurinya dikasih kesempatan milih masing-masing satu chef hitam yang untuk diselamatkan. Dan si juri bintang 3 Michelin itu menyelamatkan dia gitu. Karena dia bilang ini unik nih si comic book chef. Akhirnya dia nggak jadi tereliminasi. Nah dia sendiri udah punya restoran ya, dan gue sukanya tuh dia materi promosinya, masak-masakannya tuh juga pakai komik gitu ya. Jadi dia mempromosikan tuh lewat selebaran atau brosur kayak gini gitu di Korea. Sangat kreatif sih kalau menurut gua dan unik gitu ya, otentik. Dimana lagi lo lihat ada orang mempromosikan makanannya berasosiasi dengan komik gitu atau menggunakan media komik. Jarang banget gitu ya. Apalagi sekelas yang mewah, yang bagus, yang serius. Biasanya sih nggak ada yang kayak gini. Nah inilah dia ya, cakep gitu, keren banget nih si Cho Kwang Hyo. Nama restorannya tuh Kwang 101 sama apa 201 gitu ya, teman-teman bisa googling sendiri dah. Tapi yang poinnya gambar komiknya juga itu memang realistis ya dari masakannya dia gitu, kenyataan dari masakannya dia kayak gini. Jadi digambar ala versi komik. Kalau fotonya sih kayak gini tuh ya, mirip banget. Lo lihat deh. Dan ini dipromosikan lewat brosur ya, lewat poster. Lihat posternya tuh kayak gitu ya. Dengan memegang masakan dirinya. Nah terus di pintu masuknya juga ada seperti ini. Jadi keunikan ini menurut gua adalah salah satu ciri kuat dari orang-orang yang kreatif. Sampai dia jadi ya tampil di beberapa majalah gitu. Ini luar biasa banget sih. Makanya tadi gue bilang unik ya. Nah apa korelasinya dengan kreativitas? Ini sebetulnya rahasianya adalah atensi ya. Kalau di kelas gue sih gue bahas tuntas nih. Gimana dia bisa memperhatikan hal-hal yang buat orang lain biasa, tapi buat dia ya, buat orang kreatif itu bisa diambil sesuatu dari situ gitu. Dia bisa menangkap sebuah detail yang orang lain nggak ngira bahwa itu bisa digunakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan nggak cuma itu sih, tentu saja dia juga kerja keras, terus dia bereksperimen ya, komik-komik atau menu-menu mana dari komik yang kemudian bisa dia realisasikan gitu. Terus resiko gagal itu semua dia lakukan. Makanya nggak heran pencapaiannya tuh bisa setinggi ini gitu ya. Memang pada dasarnya di buku teori juga gue temukan sih, orang tuh kalau mau jadi kreatif, sebab utamanya tuh mau sih, orangnya mau nggak belajar lagi, mau nggak belajar terus. Dan kemudian ya dipraktekkan. Dimanapun profesi kalian ya, dimanapun kalian bekerja, sebetulnya setiap orang itu punya potensi kreatif. Dan kalau atensinya bagus, beberapa hal di luar pekerjaan kita itu bisa kemudian kita ambil dan kemudian dimasukkan ke pekerjaan kita untuk menjadikan sebuah keunikan tersendiri yang membedakan kita dari orang lain. So jangan salahkan lingkungan ataupun pihak luar kita kalau diri kita nih merasa kurang kreatif gitu. Salahkan diri sendiri, salahnya sendiri nggak mau kreatif gitu, salahnya sendiri nggak mau belajar. Orang sini apalagi kan mikir aja males gitu. Kayak misalnya nih, yang gue tonton nih sampah apa enggak ya, receh apa enggak gitu. Itu aja udah nggak bisa mikir gitu, akhirnya yang dikonsumsi ya yang unfaedah semua, sementara yang faedah-faedah malah di skip gitu. Nah itu aja sudah menentukan kalau menurut gue ya kadar kreativitas seseorang gitu, kadar kesadaran seseorang nih orang mau jadi kreatif apa enggak. Jadi poinnya itu guys, selama orangnya mau kreatif ya, mau belajar terus, insya Allah dengan kerja keras dan proses yang benar pasti bisa menjadi orang kreatif. Oke guys, itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, bye.